Dan tubuh kebangkitan ini adalah tubuh kebangkitan yang kekal, yang tidak terikat lagi dengan 3 dimensi. Ya. Mereka bisa terbang, dan mereka tidak bisa lagi mati. Ya, mereka sekarang ini sudah kebal dengan senjata. Apakah dengan senjata ataupun dengan pedang, tidak dapat lagi membunuh mereka karena mereka ini sifatnya sudah kekal. Jadi mereka itu menjadi orang yang sakti. Ya. Nah, itu sebabnya menambah satu kesaksian terhadap Injil Kerajaan ini terhadap orang-orang yang tidak bisa mati lagi. Ya. Tetapi pada masa ini banyak sekali juga yang mati. Karena ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka taruhannya itu adalah nyawa mereka. Ya, mereka dibunuh pada masa itu. Tetapi dalam hitungan jam atau hitungan beberapa hari, mereka akan mengalami kebangkitan yang kekal. Ya. Jadi selama 10 hari ini ada banyak orang-orang yang dibangkitkan, terutama orang-orang yang sejak adanya gereja sampai pada masa itu orang-orang semua sudah dibangkitkan. Dan selama 10 hari ini ditambah dengan orang-orang yang mati pada saat itu dan dibangkitkan kembali. Ya, ini adalah puncak daripada metera yang pertama dan metera yang kedua. Ya, metera yang kedua ini di mana kuda merah itu ya dilepaskan. Ya, kuda merah menyala. Itu berbicara tentang perang dunia ketiga. Jadi pada masa selama 10 hari ini pecah perang dunia yang ketiga. Ya, dikatakan bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Perang dunia ketiga meletus, mereka akan saling membunuh. Ya, dunia tanpa hukum, dunia dalam keadaan kekacauan. Ya, itu adalah puncak daripada kekacauan dunia itu berada pada metera yang kedua. Metera yang kedua ini adalah puncak kekacauan seluruh dunia. Ya, karena mereka tanpa hukum akan saling membunuh, saling berperang, dan perang dunia ketiga akan meletus. Dan tentunya di masa ini akan melibatkan nuklir. Ya, ini akan melibatkan banyak nuklir, dan nanti kita akan melihat nuklir ini akan mengakibatkan banyak hal ketika ada di masa 3,5 tahun masa antikris. Ya, tetapi dalam metera yang kedua ini, kuda merah menyala ini berbicara tentang perang dunia ketiga, dan inilah masa ya di metera yang kedua inilah masa antikris itu terpilih. Ya, jadi karena terjadi perang dunia, ya terjadi kekacauan itu. Sebenarnya perang dunia ketiga itu sudah terjadi sebelumnya ya, waktu-waktu sebelumnya. Tetapi ini adalah puncak daripada perang dunia ketiga ini ya. Jadi terjadi perang dunia ketiga, dia mencapai puncaknya pada metera yang kedua. Ya. Dan antikris ini terpilih karena dunia membutuhkan pemimpin dunia untuk mengendalikan kekacauan dunia ini. Ya. Antikris pada metera yang kedua ini mulai mengendalikan dunia. Ya. Tetapi pada masa ini antikris ini belum dilantik. Ya. Dia baru terpilih ya, sebagaimana masyarakat dunia ini memilih pemimpin negara-negara dengan melibatkan rakyat dunia. Ya. Kalau kita melihat ada lautan, ya, ada air, yaitu berbicara tentang masyarakat dunia internasional. Dan dia terpilih di metera yang kedua, antikris ini terpilih. Ya. Jadi antikris ini terpilih pada masa perang dunia ketiga mencapai puncaknya. Ketika perang dunia ketiga ini mencapai puncaknya, maka di saat itulah orang-orang yang masih hidup di dalam Kristus itu akan mengalami pengubahan tubuh. Ya. Jadi antara metera yang pertama sama metera yang ketiga ini akan terjadi pengubahan tubuh. Jadi orang-orang di dalam Kristus yang masih hidup, tubuhnya akan diubahkan. Ya. Nah, disinilah Alkitab berkata bahwa minyak dan anggur jangan dirusakkan. Itu berada pada metera yang ketiga. Ya. Jadi metera yang ketiga ini adalah pengubahan. Orang-orang yang masih hidup pada masa itu akan diubahkan. Nah, ini yang saya mau sampaikan lebih detail lagi, karena banyak sekali orang menafsirkan banyak ya tentang minyak zaitun dengan air anggur ini dengan tafsiran-tafsiran yang banyak. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana sebetulnya berbicara tentang orang-orang percaya ya. Ketika metera yang ketiga itu dibuka dan kuda hitam itu dilepaskan ya. Kuda hitam itu dilepaskan, maka metera yang ketiga ini yang berisi tentang kuda hitam akan menggoncangkan ekonomi dunia. Jadi secara global akan terjadi resesi yang berat bagi dunia ini ya. Secara ekonomi akan sangat goncang, dan masa inilah kekuatan antikris itu akan ambil alih ya. Tapi ingat bahwa antikris pada masa ini belum dilantik ya. Dia belum
belum dilantik ya, tapi dia bersama-sama dengan kekuatan dunia, dengan kekuatan daripada si ular tua itu, yang kekuatan naga itu akan mengambil alih ekonomi dunia ya, dan dia akan menguasai sepenuh-penuhnya tentang ekonomi ya, tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, sosial, budaya dan agama ya. Mereka akan mengambil alih semuanya ya pada masa meterai yang ketiga ini ya. Meterai yang ketiga ini akan terjadi banyak sekali kelaparan ya di bumi ini ya. Dan Alkitab katakan bahwa minyak zaitun itu berbicara tentang orang-orang yang dibangkitkan pada meterai yang pertama dengan meterai yang kedua ya. Dan memasuki meterai yang ketiga dikatakan air anggur juga tidak akan dirusakkan. Jadi air anggur itu berbicara tentang orang-orang yang diubahkan ya. Saudara ingat bagaimana Yesua mengubah air menjadi air anggur ya. Jadi air menjadi air anggur. Jadi ada pengubahan. Jadi minyak zaitun itu berbicara orang-orang yang dibangkitkan, orang-orang di dalam Kristus tentunya. Dan air anggur itu berbicara tentang orang-orang yang diubahkan. Itu sebabnya minyak zaitun dan air anggur ini tidak akan mengalami kerusakan. Karena mereka akan mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh sama seperti orang yang dibangkitkan dari antara orang mati, ya. Dan tubuh yang kekal ini sama, ya, kualitasnya dengan orang-orang yang menerima kebangkitan, sama dengan Yesua yang dibangkitkan. Sehingga tidak akan mungkin dirusakkan, tidak akan mengalami luka lecet sedikit pun dengan senjata nuklir apapun, ya, ketika terjadi perang dunia ketiga. Jadi minyak dan anggur itu benar-benar tidak akan dirusakkan. Yang dirusakkan itu benar-benar adalah gandum, karena secupak gandum sedinar harganya. Jadi gandum itu akan mengalami penganiayaan yang besar, ya. Orang-orang yang memiliki kesaksian Yesua dan orang-orang yang memiliki hukum Elohim akan tertinggal, ya, pada masa pengangkatan itu, ya. Jadi ketika minyak dan anggur itu artinya tidak dirusakkan, dilindungi artinya tidak dirusakkan, ya. Mereka mengalami kebangkitan dan mengalami pengubahan di meterai yang ketiga ini, ya. Dan pengubahan itu menuju kepada pengangkatan itu kurang lebih kira-kira berlangsung selama 20 hari, ya. Selama 20 hari ini, ya. Jadi selama 20 hari ini akan lebih banyak lagi orang-orang yang percaya. Tetapi orang-orang yang percaya pada masa 20 hari ini adalah mereka-mereka yang akan mengalami mati syahid. Ya, jadi ini yang dikatakan gandum, ya, secupak gandum. Ya, tapi memang secara jasmani, secara real, memang ekonomi itu akan mengalami goncangan dan harga-harga bahan itu akan menjadi sangat mahal sekali, ya. Itu secara real. Tapi secara rohani bahwa gandum itu mereka akan mengalami kematian, ya. Jadi mereka tidak akan mengalami pengubahan tubuh, mereka tidak akan mengalami kebangkitan, ya. Tetapi mereka akan mengalami kebangkitan setelah berakhirnya masa antikris, ya. Kemudian menjelang rapture, ya, menjelang pengangkatan itu, kuda kuning hijau pucat itu dilepaskan, ya. Jadi meterai yang keempat yang isinya kuda kuning hijau pucat itu dilepaskan. Maka dikatakan bahwa, ya, karena ini antikris ini sudah terpilih, ya, sehingga disebut dengan kerajaan maut, ya. Tetapi ini masa antikris ini belum dilantik, ya. Mereka belum dilantik. Dan Alkitab berkata bahwa penguasa-penguasa antikris ini, ya, atau antikris dan antek-anteknya ini mendapat kekuatan, mendapat kuasa atau diberi kuasa untuk membunuh 1/4 makhluk yang ada di bumi. Jadi bukan saja manusia, semua makhluk yang ada di bumi 1/4 ini akan mati, akan dibunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dengan binatang buas. 1/4 bumi akan dikuasai. Dan masih ada lagi, setelah pengangkatan itu masih ada lagi 30 hari sampai antikris ini dilantik. Itu sebabnya memang antikris ini akan sangat marah sekali, ya. Antikris ini akan sangat marah sekali karena sudah lama dia terpilih, ya, kurang lebih hampir 1 bulan dia terpilih, tetapi dia belum dilantik, ya. Jadi kurang lebih hampir 2 bulan, ya. Kalau dikatakan sampai pada masa dia dilantik itu dia belum dilantik, dia marah. Dia karena dia sudah mengambil alih kepemimpinan dunia, dia menyelidiki apa yang menyebabkan dia itu belum dilantik, ya. Apa yang menyebabkan antikris itu belum dilantik, ya. Karena ada yang menahan dia, ya. Karena ada yang menahan dia. Jadi yang menahan dia itu adalah orang-orang yang percaya, ya. Jadi orang-orang percaya di dalam Kristus itulah
yang menahan dia. Karena pada masa itu orang hampir seluruh dunia ini akan percaya kepada Yesua, ya. Baik yang sudah diubahkan maupun yang dibangkitkan daripada orang mati. Jadi ini akan bertambah banyak, ya, masa yang ada di dunia ini kan akan bertambah banyak orang-orang yang percaya, karena akan menjadi sangat banyak sekali karena ditambah dengan orang-orang yang dibangkitkan. Ya, jadi pada masa itu banyak akan menjadi begitu padat sekali dunia ini dengan orang-orang yang dibangkitkan dan orang-orang yang diubahkan ini, ya. Jadi ada dua kekuatan di dunia ini, ya. Kekuatan antikris, ya. Kekuatan iblis, antikris dan antek-anteknya yang menguasai dunia, dan kekuatan daripada anak-anak Tuhan yang menguasai dunia. Jadi ketika ditemukan penyebabnya, apa yang menyebabkan antikris itu belum dilantik adalah gereja Tuhan, maka tambah dia menekan gereja Tuhan, ya, sehingga ketika pada puncaknya itu, maka terjadilah rapture, ya, terjadilah pengangkatan. Itu di meterai yang keempat, ya. Meterai yang keempat itu ketika kerajaan maut itu dilepaskan, maka terjadilah rapture. Nah, saudara tahu bagaimana proses daripada anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya itu mengalami pengangkatan itu tidak sekejap mata, ya, tidak sekejap mata, karena dia harus mengalami proses. Tetapi ketika kita mengalami kebangkitan atau ketika kita mengalami pengubahan tubuh, tentunya kita tidak akan pernah merasa takut lagi, tidak pernah merasa khawatir lagi, karena tidak ada satupun senjata yang menyakiti kita, karena kita sudah berada di dalam tubuh yang kekal. Jadi tidak ada senjata apapun yang menyakiti kita sampai pada masa kita diubahkan, sampai pada masa kita ini diangkatnya. Dan ketika terjadi pengangkatan, maka terbukalah meterai yang kelima, dan meterai yang kelima ini berbicara tentang para martir dan orang-orang yang akan mati martir nantinya, ya. Dan meterai yang kelima ini berbicara tentang pemberian, ya, penganugerahan jubah putih kepada para martir, ya, untuk menggenapi kuota. Karena di sana ada mesbah korban para martir juga. Mesbah ini berbicara tentang penggenapan kuota para martir, dan meterai yang kelima ini berbicara tentang pemeteraian Elohim terhadap para martir dan 144.000 orang Israel. Jadi apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-12 tentang perempuan yang hamil, yang mengalami sakit bersalin itu, ketika anaknya dilahirkan dan dibawa lari ke takhta Elohim, maka dikatakan bahwa perempuan itu disingkirkan di padang gurun. Dan ini berbicara tentang 144.000 orang, ya. Ketika terjadi pengangkatan itu, maka 144.000 orang itu dimeteraikan, ya, diberi tanda meterai, yaitu nama Bapa Yahweh di dahi mereka. Ya, untuk apa? Karena ini adalah masa pemeteraian, ya, masa kepemilikan. Jadi masanya di mana orang-orang menentukan pilihan mereka, orang-orang yang baru percaya, apakah mereka berpihak kepada Yesua atau berpihak kepada antikris. Kalau mereka berpihak kepada Yesua, mereka akan mati syahid, ya. Kalau tidak, mereka ditahan, mereka ditawan. Tetapi kalau mereka berpihak kepada antikris, mereka akan diberikan tanda 666. Jadi ini masa pemeteraian ini memang, meterai pasal yang kelima ini, masa pemeteraian. Semua orang akan diberikan meterai, diberikan tanda. Dan itu berlangsung kurang lebih 30 hari lamanya. Dan ketika 30 hari lamanya itu terjadi, 144.000 orang itu disingkirkan, dan semua orang-orang yang percaya kepada Yesua itu mati martir. Kemudian yang selamat itu sudah diberi tanda, dan saat itulah antikris itu dilantik, ya. Pada saat itulah antikris dilantik dan secara sah dia menjalankan roda pemerintah masanya antikris 3,5 tahun lamanya, seperti apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu, 1260 hari lamanya. Jadi kalau ada penafsiran lain bahwa dikatakan bahwa masa antikris itu 7 tahun, ya, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, karena Alkitab berkata bahwa masa antikris itu hanya 3,5 tahun lamanya, ya. Kemudian setelah berakhir masa 3,5 tahun, antikris itu ditangkap bersama dengan nabi-nabi palsu, dan iblis itu ditangkap, kemudian dirantai, dimasukkan ke dalam jurang maut. Kemudian dimulailah babak baru, yaitu perjamuan kawin anak domba. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pesta perjamuan kawin anak domba.
Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan, supaya kita lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan maksud Tuhan, supaya kita berjaga-jaga dan bersiap-siap, supaya kita tidak ketinggalan dan memasuki masa tribulasi itu. Kalau kita masih hidup pada masa itu, kita sudah diubahkan. Dan kita tidak khawatir lagi memikirkan tentang penganiayaan, tidak khawatir lagi memikirkan tentang siksaan, karena kita sudah mengenakan tubuh perlindungan yang luar biasa, tubuh yang kekal, tidak lagi mempan dengan penyiksaan, dengan penderitaan. Kita tinggal menantikan rapture pada masa itu. Ya. Sekalipun rapture ini mungkin berlangsung kurang lebih setahun, 2 tahun atau mau berapa tahun. Kalau kita sudah diubahkan atau kalau kita sudah dibangkitkan dengan memakai tubuh yang kekal, maka semua yang ada di dunia ini kita sudah tidak lagi mengalaminya, ya. Tidak lagi mengalami penderitaan, mengalami siksaan, ya. Karena kita sudah berada dalam suasana yang kekal, ya, berada di dalam tubuh yang kekal, ya. Tubuh yang sakti, ya. Tubuh yang penuh dengan kuasa, yang bisa mengatasi hukum gravitasi, mengatasi 3 dimensi, ya. Tidak dibatasi lagi dengan ruang dan waktu. Apalagi dengan senjata-senjata apapun tidak akan pernah mempan. Nah, inilah yang menjadi kebenaran, supaya kita menjadi orang-orang yang termasuk golongan ini, golongan orang-orang yang akan mengalami rapture nanti. Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, haleluya.